الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا ضد ولا ند له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم سيدنا محمد طه الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. صدق الله العظيم وبلغ رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman kita akan mendapatkan jaminan keselamatan di akhirat, dan hanya dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. At-taqwa kalimatun khafifatun 'alal lisan, thaqilatun fil 'amali wal mizan. Takwa adalah kata yang mudah untuk kita ucapkan dengan lisan kita, tapi sungguh berat dalam amalan dan berat dalam timbangan. Takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang kepala keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pedagang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin dalam peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang muallim, pengajar ilmu-ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjadi seorang teman, juga pernah menjadi seorang sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak hal dalam kehidupan pribadi beliau ataupun bagaimana bermasyarakat dengan orang-orang di sekitarnya. Begitu banyak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah kita akan menyebutkan beberapa akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering menyebutkan dan kita sering memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pujian kita tidak akan pernah sebanding dengan pujian Allah Subhanahu wa taala.
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an, adalah apa yang tertera di dalam Al-Qur'an dari akhlak-akhlak yang mulia, maka disitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping berdakwah, mengajarkan ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang di sekitarnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara tujuan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengubah kaum jahiliyah menjadi kaum yang berperadaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah inti dari kita diciptakan di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin kecuali Allah perintahkan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang tahu bagaimana beliau memulai berdakwah. Beliau lahir di kalangan orang-orang jahiliyah yang penuh dengan keterpurukan, penuh dengan kebodohan. Banyak pelacuran, pembunuhan, bahkan peperangan antara suku. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meletakkan dasar-dasar peradaban di antara mereka. Rasulullah tidak membangun bangunan yang tinggi dan mewah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membangun peradaban dengan harta. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban dengan akhlak. Kita tahu kaum 'Ad yang punya peradaban yang tinggi dalam bangunan, tapi kemudian mereka membangkang kepada nabinya, akhirnya pun peradaban mereka hancur. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bukankah kalian tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum 'Ad yang mereka punya peradaban membangun satu gedung dan peradaban yang sungguh luar biasa, belum pernah ada sebelumnya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum pernah ada peradaban sebelumnya. Tapi peradaban mereka bangun dengan hanya kemegahan, kenikmatan dunia saja. Pada akhirnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban dengan akhlak yang mulia. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana memperlakukan orang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa, zikir-zikir, sopan santun yang harus kita lakukan, adab yang mulia mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Mulai dari hal yang terkecil sampai pada hal yang terbesar. Mulai dari hal yang terrumit sampai pada hal yang termudah. Bagaimana kita memperlakukan orang tua, bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita, bagaimana kita memperlakukan tetangga-tetangga kita, bagaimana kita memperlakukan teman-teman kita, bahkan bagaimana kita memperlakukan orang-orang di luar agama kita. Semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hal yang tersembunyi yang merupakan pribadi kita masing-masing diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana kita makan, kapan kita memulai makan, dan bagaimana kemudian kita makan sampai kapan kita berhenti makan. Ada adab, ada akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak heran jika kemudian penulis-penulis barat, orientalis barat yang menyebutkan bahwa satu tokoh yang ternama, satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena banyaknya akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mulai menulis kitab adab, kitab sopan santun, kitab akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari menuliskan Kitabul Adab dalam Sahih Bukharinya. Al-Imam Muslim menyebutkan Kitabul Adab dalam Sahih Muslimnya. Al-Imam Al-Mawardi menyebutkan Adabud Dunya wad Din, adab bagi orang yang ingin berkecimpung dalam masalah dunia dan mereka yang ingin berkecimpung dalam masalah agama. Bahkan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari menyebutkan Adabul Alim wal Muta'allim, adab bagi orang yang alim dan adab bagi orang yang ingin belajar ilmu agama. Begitu banyak adab, akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah kita contoh di dalam Sahih Bukhari, Kitabul Adab, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia ketika beliau memperlakukan orang-orang yang lebih tua daripadanya. Bukankah Al-Qur'an menyebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kedua orang tuanya ketika beliau sudah dewasa, tidak mendapatkan kedua orang tuanya ketika beliau sudah diutus menjadi seorang rasul. Ayahandanya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan, ibundanya meninggal dunia ketika beliau masih berumur 6 tahun. Tapi lihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana memperlakukan orang-orang yang berjasa yang telah memelihara beliau sejak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Suwaibah al-Aslamiyah, seorang budak yang senang akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pernah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperlakukan dengan baik budak Suwaibah al-Aslamiyah ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Halimatus Sa'diyah yang pernah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai umur 4 tahun. Beliau sering mengirim hadiah untuk Halimah, bahkan sering mengirim bantuan untuk Halimah meskipun beliau tinggal jauh dari desanya Halimah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Fatimah al-Hashimiyah, istri dari Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian ketika Fatimah al-Hashimiyah meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pertama dalam merawat jenazahnya. Beliau ambilkan bajunya, beliau letakkan di atas kain kafan Fatimah, bahkan beliaulah yang meletakkan jasad Fatimah al-Hashimiyah sambil beliau menangis. Beliau mengatakan, hadhihi ummi ba'da ummi, ini adalah ibunda saya setelah ibunda saya yang sesungguhnya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah orang yang paling berhak untuk kita berbakti kepadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibumu. Ketika ditanya kembali, Rasulullah menjawab, ibumu. Untuk yang ketiga kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, ibumu. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab, akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dilakukan dan dilaksanakan dengan baik oleh generasi pertama Islam, generasi yang paling mulia, yaitu generasi para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diajarkan kepada generasi berikutnya, generasi tabi'in, kepada generasi berikutnya, generasi tabi'it tabi'in, sampailah kepada kita generasi abad yang ke-15 ini. Itulah peradaban yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peradaban yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Peradaban yang sungguh mulia. Tidak ada peradaban yang sempurna lebih daripada kesempurnaan peradaban agama Islam ini. Karena kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita, dan pada akhirnya kita hanya berharap
mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan orang yang sangat kita cintai, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.